misalkan. Misalkan 3 kali pertemuan secara daring atau berapa kali, setelah itu nanti diadakan ulangan. Maka kita bisa membuat aktivitas atau sumber lagi, yaitu berupa kuis. Nah, cara membuat ulangan atau kuis ya, tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, di sini ada kuis. Nah, pilih kuis. Ya. Nah, kemudian kita beri nama, misalkan ya, ulangan harian 1 misalkan. Nah, ini materinya tentang apa? Ulangan harian materi 1 tentang apa misalkan rukun iman, misalkan yang contoh saja. Kemudian kita setting waktu pengerjaannya kapan. Nah, di sini harus diaktifkan dulu, kuis dimulai kapan. Nah, misalkan ulangannya mau digunakan tanggal 12 Agustus. Mulai jam berapa misalkan? Ulangan mulai bisa dibuka jam 7 pagi misalkan. Kemudian berakhir diberi waktu misalkan karena barangkali HP-nya siswa dibawa kerja orang tua, misalkan pulangnya agak malam, ya kita beri jeda agak malam sampai jam 9 misalkan. Sama tanggalnya 12 Agustus tapi jamnya jam 9. Jam 9 malam. Nah, waktu pengerjaannya berapa? Ini diaktifkan dulu. Misalkan waktu pengerjaan maksimal 30 menit misalkan, setengah jam. Nah, ketika waktu berakhir maka nanti soal akan otomatis menutup. Kemudian nilai ya, nah, nilai ini tergantung dari nanti setiap soal bisa. Jadi ini pengaturan umum ini biarkan saja, langsung simpan dan tampilkan dulu. Nah, kalau sudah simpan ya, tampilkan, kita sudah membuat kerangka kuisnya. Sekarang kita isi kuisnya. Caranya edit kuis ya. Edit kuis. Kemudian di sini ada tombol tambah ini. Tambah dari pertanyaan baru. Nah, pilih apa misalkan nanti soalnya, misalkan pilihan ganda misalkan, atau jawaban singkat pilihan ganda, atau dan banyak sekali di sini model-model kuisnya. Misalkan pilihan ganda ya, kita tambahkan. Nah, nama soalnya. Nama soal ditulis soal 1 misalkan. Teksnya, teks soalnya apa? Nah, kalau teks-teks soal yang mengandung font-font yang tidak Latin, misalkan bahasa Arab atau bahasa Jawa, itu nanti bisa menggunakan ini sisipkan atau edit gambar. Jadi bisa diunggah nanti gambarnya, kan bisa di screenshot dulu ya. Misalkan contoh ini saya punya program misalkan seperti ini ya. Misalkan memakai bahasa Arab misalkan ya. Nah, ini biasanya di screenshot dulu kalau saya. Misalkan screenshot boleh di Microsoft Word-nya ya, di screenshot ini, nanti disimpan dulu. Screenshot link. Nah, kemudian kembali lagi ke sini ya, telusuri. Tadi disimpan di mana misalkan? Nah, ini open, unggah file ini. Nah, kemudian pilih simpan gambar. Oh, diberi deskripsi. Soal 1 misalnya. Simpan gambar. Nah, nanti dikasih judul nanti. Misalkan hukum tajwidnya adalah contoh ini. Nah, misalkan nanti ke bawah, nah pilihannya apa? ABC. Di sini dipilih bawah. Ini jawabannya apa misalkan? Misalkan di sini har. Oh, ini jawaban yang benar. Berarti nilainya diberi 100%. Ini ikhfa, contoh. Kemudian di sini diberi idgham. Nah, di sini diberi iqlab. Ini option jawabannya maksudnya. Option jawaban juga bisa ada gambarnya ya, tinggal disisipkan, ini ada gambar.
ada sisipkan edit atau sisipkan suara. Misalkan kalau guru-guru yang harus menggunakan suara bisa juga nanti siswa mendengarkan learning. Misalkan guru bahasa Inggris membacakan sebuah soal, nah nanti jawabannya apa bisa di sini. Misalkan soalnya berbentuk suara, nanti siswa disuruh mendengarkan. Misalkan gending atau apalah yang kira-kira soal itu membutuhkan kepekaan dalam mendengar, itu bisa direkam di sini. Bisa melakukan rekam audio bisa. Nah, atau rekam video juga bisa, tapi nanti ukurannya besar. Tuh ya. Nah, kalau sudah ya, ini langsung simpan dan lanjutkan penyuntingan. Kita kembali akan mengisi soal berikutnya. Simpan perubahan saja, simpan perubahan. Nah, ini satu soal sudah ada ya, satu soal. Nilainya diberi, misalkan ini kan total nilainya berapa? Misalkan diisi 100 dulu, 100. 100, maka di sini diganti. Nanti misalkan ada 10 soal ya, berarti di sini kalau benar nilainya 10 gitu. 10 enter. Nah, di enter ya. Jangan lupa setiap perubahan di enter. Kemudian tambah lagi soal kedua misalkan. Benar salah misalkan, tambahkan. Diberi soal 2. Misalkan 2 ditambah 2. Contoh ini jadi T ya, misalkan sama dengan 5 misalkan. Poin bawaannya 10 kalau benar. Ini jawabannya apa ini misalkan? Oh, ini soalnya benar ya, berarti di sini jawaban yang benar itu benar. Simpan perubahan. Dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal di seterusnya sampai soal berapapun nanti langsung simpan. Simpan. Kemudian kita bisa kembali ke sini lagi. Nah, di sini sudah ada ulangan ini. Nah, bagaimana ulangan itu nanti bisa dilihat? Nah, nanti harus melihat, ini matikan dulu mode ubahnya. Baru nanti kita bisa ngecek ulangannya bentuknya seperti apa nanti. Nah, ini waktu pengerjaan 30, metodenya penilaian nilai tertinggi. Jangan diperhatiin jauh ya, mulai percobaan. Nah, sudah muncul soalnya. Waktunya tersisa muncul, misalkan dijawab halaman selanjutnya. Oh, ini salah misalkan. Kemudian selesaikan kuis. Jangan lupa nanti siswa dikasih tahu harus kumpulkan semua dan selesai. Kumpulkan semua dan selesai. Dan nanti akan muncul nilainya. Nah, ini ada feedbacknya. Muncul nilainya dari siswa. Nilainya adalah 5. Tadi yang pertama tadi poinnya 0 dari 10. Ini poinnya 10. Nilainya 50%. Nah, gitu. Jadi jelas ya. Nah, kemudian untuk ngecek nilai ya, nanti ada pengecekan nilai nanti. Ini ada tombol nilai di sini. Bisa dilihat nanti misalkan ini kehadiran belum isi, tugas materi belum isi, ulangan harian belum isi. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ulangan hariannya dapat berapa si A ini. Nanti dari nilai ini Bapak Ibu guru langsung bisa melihat siswa yang sudah daftar di kursus itu akan kelihatan yang sudah hadir berapa, tugas materi berapa. Nanti di sini ada nilainya. Nah, misalkan ngisi kehadiran pas, tugas materi sudah membaca, ulangan harian sudah mengerjakan, nanti di sini ada nilainya. Jadi tidak perlu repot-repot dalam mengelola penilaian. Tuh ya.
Baik, kita akan lanjut ke tutorial berikutnya. Terima kasih. Nanti ada tutorial berikutnya.